Teks 26 kedatangan Rania. Kalau saya tidak ingin kembali juga? Tanya Rania. Ya, pamanmu akan menjual tanahnya di sini dan ikut saya ke Jakarta, jawab Wiratmaja serius. Rania tidak mungkin terus membebankan pamannya. Apalagi setelah mendengar alasan dari pamannya tadi. Semua yang dikatakan kakeknya mungkin saja terjadi. Bagaimana kalau kita negosiasi? Tanya Rania mulai serius. Haha, lihat cucuku Rendra. Dia mengajak negosiasi, ucap Wiratmaja tertawa. Sudah lama dia tidak sesenang ini. Rendra juga tidak menyangka Rania akan bicara seperti itu. Rania, kamu tidak boleh seperti ini memikirkan paman. Kalau memang kamu tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Masalah tanah ini kalau paman menjualnya kita akan pindahkan makam bundamu ke TPU saja. Paman hanya berharap kamu bahagia nak, ucap Rendra. Dia yakin kalau Rania melakukan semua demi dirinya. Tidak paman, ini sudah keinginan Rania dan Rania tahu paman hanya mau tinggal di sini dengan tenang, jawab Rania tegas. Kemudian Rania melihat ke arah kakeknya. Bagaimana menurut Anda? Tanya Rania lagi. Kamu mau nego apa? Tanya Wiratmaja. Saya akan pergi ke Jakarta dan Anda tidak boleh memaksa paman menjual tanahnya. Kemudian saya akan berangkat sendiri ke Jakarta bukan bersama Anda. Terus saya juga tidak akan tinggal di tempat Anda, jelas Rania. Kenapa kakek harus menerima semuanya? Sepertinya syarat yang kamu ajukan tidak ada yang menguntungkan, ucap Wiratmaja. Karena yang Anda inginkan sekarang hanya saya kembali ke Jakarta kan, jawab Rania yakin. Kamu begitu yakin, kata Wiratmaja. Iya, tapi kalau Anda tidak mau menerimanya. Terpaksa saya akan menerima saran paman memindahkan makam bunda ke TPU dan tidak akan pernah mau kembali ke Jakarta. Bahkan kalian semua tidak akan pernah bertemu saya lagi, ancam Rania. Haha, kakek suka cucu yang berani. Tapi apa kamu tidak mau memanggilku kakek? Tanya Wiratmaja. Tidak, untuk saat ini, jawab Rania tegas. Ya sudah, kakek terima syarat darimu, ucap Wiratmaja tersenyum. Untuk saat sekarang ini baginya Rania mau kembali ke Jakarta saja dia sudah sangat senang. Kalau masalah yang lain bisa dipikirkan ketika dia sudah di Jakarta. Deal, kata Rania. Kemudian dia berdiri dari duduknya. Paman, aku ke kamar dulu, pamit Rania sama Rendra. Dia melirik sebentar sama Wiratmaja kemudian dia meninggalkan mereka. Sungguh anak dingin dan keras kepala, ucap Wiratmaja setelah Rania pergi. Sebenarnya dia anak yang ceria. Kematian bundanya membuat dia seperti itu, jelas Rendra. Di mana istri dan anakmu? Kata Gunawan kamu mempunyai seorang anak laki-laki, tanya Wiratmaja. Istri saya sedang di ladang. Kalau anak saya sedang kuliah tuan, jawab Rendra. Apa kamu tidak ada niat memasukkan anakmu ke perusahaan membantu Gunawan? Tanya Wiratmaja lagi. Tidak, saya hanya ingin dia menentukan sendiri jalan hidupnya, jawab Rendra. Hehe, kamu dari dulu tidak berubah. Setelah masalah Rania dan Gunawan selesai, apa boleh saya tinggal di sini bersamamu untuk menghabiskan sisa umur? Tanya Wiratmaja. Dengan senang hati tuan. Kalau Anda tidak keberatan tinggal di gubuk reok saya ini, jawab Rendra. Haha, saya sangat senang sekali hari ini. Kalau gitu kamu antar saya ke makam menantu kesayangan saya, ucap Wiratmaja. Rendra mengangguk. Kemudian mereka pergi ke makam Retno. Lama Wiratmaja berdiri tepaku di makam itu. Bagaimanapun selama Retno menjadi menantunya. Retno selalu memperlakukannya seperti orang tua kandungnya. Sekarang Retno malah dulu meninggalkannya. Ada guratan kesedihan di wajahnya. Setelah itu Wiratmaja pamit pulang ke Jakarta. Dia tidak memaksa Rania untuk ikut. Karena dia sudah yakin Rania akan menyusul ke Jakarta. Sementara itu di ruangannya Radit termenung memikirkan Rania. Sudah seminggu dia tidak bertemu Rania. Menghubunginya pun dia tidak pernah. Karena janjinya untuk menjaga jarak dengan Rania demi Randy. Tok tok tok. Masuk, ucap Radit. Randy masuk ke dalam ruangan Radit dengan wajah murung. Kamu kenapa kesini? Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Radit. Apakah tidak ada menghubungi Antik? Tanya Randy.
Radit tidak menjawab. Jawab dong Kak. Kalau ada kapan Antik kembali ke Jakarta? Tanya Randy. Kenapa harus aku? Bukankah kamu bisa menghubunginya sendiri? Tanya Radit. Ya, masalahnya setiap aku telepon tidak diangkat. Dan aku tidak dibalas. Aku jadi bingung harus gimana, jawab Randy. Bukan urusanku, sekarang kamu kembali ke ruanganmu. Selesaikan semua pekerjaanmu, kata Radit. Tapi kalau Antik tidak kembali juga, apa aku akan tetap menjadi sopir kakak? Tanya Randy. Iya, jawab Radit singkat. Ini sudah seminggu loh kak, aku merangkap jadi sopir kakak. Bagus kakak cari sopir baru aja. Kalau entar Antik kembali biar dia jadi sopirku, bujuk Randy. Tidak boleh. Selama Rania belum kembali kamu akan tetap jadi sopirku, jawab Radit tegas. Kakak kejam amat sih dengan adik sendiri. Apa gajiku ditambah selama mengantikan Antik? Tanya Randy. Tidak, jawab Radit singkat. Tuh kan, siap kerjaku rangkap. Gaji tidak ditambah. Kak Radit bos keterlaluan sekali. Biar entar aku bilang sama papa atau mama. Kalau kakak melakukan kerja paksa terhadapku, kata Randy kesal. Laporkan aja. Paling kamu akan kena omel sama mama, jawab Radit. Ternyata begini amat jadi adik. Selalu saja ditindas oleh kakaknya. Biar aku cari kakak yang lain saja, ucap Randy. Aku juga tidak mau punya adik sepertimu, jawab Radit enteng. Kak Radit, teriak Randy kesal sambil berjalan keluar ruangan Radit. Ketika di depan pintu dia berpapasan dengan Davin yang mau masuk ke dalam ruangan Radit. Tapi Randy terus saja berjalan. Kenapa muka Randy kesal begitu pak? Tanya Davin. Biasalah, dia protes masih jadi sopir dan minta gaji ditambah, jawab Radit. Anda juga keterlaluan menurut saya. Kenapa kejam sekali sama adik sendiri, ucap Davin. Dari tadi kata kejam sering kali saya dengar. Apa kamu ingin melihat kekejaman saya sebagai atasan? Tanya Radit. Hehe, tidak pak, jawab Davin cepat. Terus ada urusan apa kamu kesini? Tanya Radit. Karena seingatnya mereka tidak ada ketemu klien maupun meeting hari ini. Saya mau tanya, apa Anda ada menghubungi Rania? Tanya Davin. Tidak, jawab Radit singkat. Davin heran dengan jawab Radit. Yang dia lihat selama ini Radit sangat perhatian dengan Rania. Apa Anda tidak mengkhawatirkannya? Tanya Davin. Bukan begitu, jawab Radit. Terus apa alasannya? Tanya Davin. Randy sangat menyukai Rania. Jadi aku harus menjaga jarak dengan Rania, jawab Radit. Apakah Anda yakin Rania menyukai Randy? Tanya Davin. Tidak tahu, tapi yang jelas aku harus menjaga hati Randy supaya tidak terluka gara-gara aku, jawab Radit. Dan biar hati Anda yang terluka? Tanya Davin. Radit tidak menjawab. Untuk saat sekarang dia hanya memikirkan hati adiknya. Kalau hatinya terluka sudah biasa. Tapi dia tidak tega melihat Randy terluka karena dirinya. Walaupun dia tegas sama Randy tapi dia sangat menyayangi adiknya itu. Seperti biasa pagi ini Randy masih protes karena Radit masih menyuruhnya menggantikan Rania sebagai sopir. Kak Radit aja yang nyetir hari ini ya, bujuk Randy mengikuti Radit berjalan menuju pintu. Tidak ada jawaban dari Radit. Dia terus saja berjalan tanpa menghiraukan Randy. Kenapa Kak Radit diam aja? Aku sudah seminggu loh menjadi sopir dadakan kakak. Tidak bisa sehari ini aja Kak Radit yang gantikan. Kalau terus seperti ini lebih baik aku berhenti aja. Aduh, Randy berhenti mengomel karena menabrak punggung Radit yang tiba-tiba berhenti mendadak. Kenapa kakak berhenti mendadak sih? Keningku kan jadi sakit, ucap Randy. Tapi Radit tidak menjawab. Dia diam melihat ke arah mobilnya yang sudah ada di depan rumah. Randy yang penasaran mengintip dari belakang punggung Radit. Antituk, teriak Randy senang. Pagi pak, pagi tuan, sapa Rania tersenyum yang berdiri di samping mobil. Rania sampai di Jakarta malam kemarin. Dia sengaja tidak memberitahu siapa-siapa kalau dia balik ke Jakarta. Sisi saja sampai terkejut melihat Rania datang. Dia sangat bahagia sahabatnya kembali lagi ke Jakarta. Begitu juga dengan dia datang kerja hari ini. Dia ingin memberi kejutan sama Radit. Radit terpaku melihat Rania. Hatinya sangat senang bertemu dengannya lagi.
Ingin rasanya dia memeluk Rania saat itu juga. Tapi dia harus tetap tenang demi menjaga perasaan Randy. Sedangkan Randy langsung menghampiri Rania dan memeluknya. Rania mendapat perlakuan seperti itu dari Randy jadi risih. Apalagi Radit juga melihat ke arahnya. Dia berusaha melepaskan pelukan Randy. "Kapan kamu sampai?" tanya Randy antusias setelah melepaskan pelukannya dari Rania. "Tadi malam Tuan," jawab Rania masih tidak enak hati. "Kenapa sudah langsung masuk kerja? Apa kamu tidak capek?" tanya Radit sambil melihat ke arah Rania. Dia kelihatan lebih kurus, batin Radit. "Tidak Pak, lagian saya sudah terlalu lama libur," jawab Rania. "Kalau gitu kita langsung ke kantor," perintah Radit. "Baik Pak," jawab Rania. Ada sedikit kecewa di hati Rania melihat sikap cuek Radit ketika bertemu dengannya. Radit seolah tidak peduli dengannya. "Apa paman salah?" katanya. "Pak Radit menyukaiku tapi melihat sikapnya seperti ini. Padahal aku berharap lebih ketika bertemu dengannya," batin Rania sedih. Kemudian Rania membukakan pintu untuk Radit. Ketika Radit masuk mata sempat bertemu dengan Rania. Tapi dengan cepat dia alihkan. Radit berusaha menahan rasa di hatinya. "Saya duduk di depan samping antik," kata Randy mencoba mencairkan suasana. Dia tahu kalau antara Rania dan Radit ada rasa canggung. Radit seperti menghindari Rania. Tapi dia tidak peduli. Yang penting Rania sudah datang, itu membuatnya senang dan juga ini kesempatannya untuk mendekati Rania lagi. Setelah itu Rania menyetir mobil menuju kantor. Radit melihat ke arah Rania dari belakang. Entah apa yang dipikirkannya. "Gimana kabarmu Tik?" tanya Randy. "Baik Tuan," jawab Rania. "Apa Pak Radit marah karena Tuan Randy memelukku tadi ya? Kenapa dia diam saja? Padahal selama ini aku sangat merindukannya," batin Rania. Rania masih larut dengan pikirannya. Sehingga apa yang dibicarakan Randy tidak terdengar olehnya. "Maaf Rania, aku terpaksa bersikap seperti ini kepadamu. Sebenarnya aku sangat merindukanmu. Tapi demi Randy aku harus menjaga jarak denganmu," batin Radit. "Antik, panggil Randy." "Iya Tuan." "Maaf Anda ngomong apa tadi?" tanya Rania kaget mendengar panggilan Randy. "Kamu kenapa? Apa kamu sakit?" tanya Randy cemas. "Tidak Tuan," jawab Rania. "Tadi saya bertanya apa kamu mau makan dengan saya malam ini?" tanya Randy. Radit terkejut mendengar Randy mengajak Rania makan malam. Tapi dia hanya diam saja. Apa Randy berniat mengungkapkan perasaannya kepada Rania? Batin Radit. Ada rasa sakit di hatinya. "Maaf Tuan, saya malam ini ada janji dengan Sisi," tolak Rania. Dia tidak berniat untuk menerima tawaran Randy. Rania juga heran melihat sikap Randy. Biasanya Randy memang suka mengajaknya tapi sambil bercanda. Entah kenapa rasanya ajakan Randy kali ini terkesan berbeda. "Kalau malam besoknya kamu bisa?" tanya Randy lagi. "Saya belum tahu Tuan. Tapi saya tidak janji bisa pergi dengan Anda," tolak Rania. "Please, makan malam dengan saya, mau ya?" bujuk Randy. Rania diam saja tidak menjawab. Dia bingung mencari alasan untuk nolak Randy. "Kalau cuma makan malam di rumah kan bisa," ucap Radit. "Tapi Kak, aku cuma pengen makan berdua sama Antik," jawab Randy. Tidak ada jawaban. Mereka sampai di kantor. Dengan cepat Rania keluar dari mobil untuk membukakan Radit pintu mobil. Randy ikut turun. Dia masih tidak patah semangat mengajak Rania. "Gimana Antik?" tanyanya lagi. "Maaf Tuan, saya tidak bisa," jawab Rania. "Tapi," kata Randy dipotong Radit. "Ren, kita masuk. Pagi ini kita ada meeting," perintah Radit. Mau tidak mau Randy mengikuti Radit. Rania merasa lega karena Radit cepat mengajak Randy pergi. "Nanti kita bicara lagi ya," teriak Randy sambil berjalan di belakang Radit. "Hufet," Rania menghembus nafas lega. "Pagi Rania," sapa Davin dari belakang. Copot, copot, ko," kata Rania kaget. "Hehe, apanya yang copot?" tanya Davin. "Kak Davin, bikin kaget aja," kata Rania. "Iya, habisnya kamu bengong. Anak gadis tidak boleh sembarangan bengong apalagi di pagi hari," jelas Davin. "Emang kenapa?" tanya Rania. "Lambat dapat jodoh." "Haha," jawab Davin.